Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Nur Azizah, SE MBA, salah satu dosen dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Bidang ilmu yang saya tekuni ada ilmu manajemen atau sains manajemen dengan konsentrasi keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau jika disingkat PDD UKTPT di bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Seminar Manajemen Keuangan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi Manajemen semester 6 yang dapat diambil setelah mahasiswa lulus mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dan juga metodologi riset. Mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan adalah mata kuliah yang mendampingi mahasiswa dalam pembuatan proposal penelitian atau dalam hal ini skripsi, sehingga proposal penelitian skripsi yang dibuat oleh mahasiswa mengikuti aturan yang berlaku dan berbobot serta mengikuti perkembangan penelitian saat ini. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini berupa ceramah, diskusi, dan praktek penulisan. Capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan yaitu yang pertama, mampu menguasai konsep dan teori terkait fungsi manajemen, POAC, dan fungsi bisnis, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional untuk memecahkan tantangan bisnis pada berbagai tipe organisasi. Yang kedua, mampu berpikir secara kritis dalam memberikan solusi pada permasalahan manajemen dan bisnis. Yang nomor tiga, mampu berkomunikasi secara efektif dan profesional dalam berbagai situasi bisnis dengan berbagai pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, mampu mengevaluasi isu-isu yang berkaitan dengan etika bisnis, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis. Maka dari itu, tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan proposal penelitian yang berupa pendahuluan, tinjauan pustaka atau kajian pustaka, landasan teori, kerangka pemikiran teoritis, metode penelitian, dan juga daftar pustaka sesuai dengan panduan skripsi yang kemudian dipresentasikan melalui simulasi seminar proposal. Kemudian CPMK untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi isu-isu terkini dalam bidang manajemen keuangan. Yang kedua, mampu mengkaji dan merumuskan permasalahan dalam lingkup manajemen keuangan. Yang ketiga, mampu menyusun kerangka teori dan metodologi penelitian berdasarkan studi literatur. Yang keempat, mampu berpikir kritis dan berkomunikasi secara efektif dalam diskusi ilmiah. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil kajian seminar secara logis, sistematis, dan ilmiah. Dari CPMK yang disebutkan tadi diturunkan menjadi sub CPMK dan terdapat beberapa sub CPMK untuk mata kuliah ini. Yang pertama, mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya ke dalam sebuah judul dan tema penelitian secara mandiri. Kemudian nomor 2, mampu mengkaji konsep tentang kaidah penulisan proposal penelitian sesuai dengan pedoman penelitian bidang studi. Nomor 3, mampu merumuskan permasalahan penelitian, teori, dan fenomena dengan sumber rujukan yang bermutu dan terukur. Yang keempat, mampu memilih dan menetapkan bahan kajian pustaka, landasan teori, dan kerangka berpikir teoritis dengan sumber rujukan terbaru, bermutu, terukur, dan syahih. Yang kelima, mampu memilih metode penelitian sebagai cara atau alat pengolahan dan penginterpretasian hasil penelitian. Dan yang terakhir,
mampu mempresentasikan hasil penulisan proposal penelitian dengan tanggung jawab secara mandiri. Kuliah ini memiliki 16 pertemuan, dengan pertemuan ke-8 dan ke-16 untuk melakukan asesmen berupa ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Selain berupa UTS dan UAS, asesmen juga dilakukan dengan memberikan penilaian dari diskusi dalam setiap progres yang dilakukan oleh mahasiswa dalam setiap pertemuan. Untuk bobot penelitian yang digunakan adalah 10% untuk kehadiran, 25% untuk tugas perkuliahan, 25% untuk UTS, dan 40% untuk UAS. Perkuliahan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Sebagai pembukaan perkuliahan adalah membaca doa awal kuliah. Selanjutnya penyajian materi dilakukan dengan menjelaskan terlebih dahulu goals atau tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan mulai masuk ke materi pembelajaran. Sebagai penutup, dosen akan menyimpulkan materi yang sudah diberikan, kemudian memberikan penugasan untuk membaca artikel terlebih dahulu yang terbaru dan relevan dengan bidang manajemen keuangan. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan micro teaching yang saya lakukan dalam mata kuliah seminar manajemen keuangan secara tatap muka di kelas. Silakan disaksikan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya. Sebelumnya ada yang belum di submit atau di ACC juga, tinggal saya cek ke Pak Guru. Karena kemarin kan ada beberapa yang masih ikut bimbingan. Jadi biar satu kesatuan dicek secara bersama-sama sama Pak Guru. Oke. Jadi flashback, mungkin teman-teman sempat lupa, saya pernah jelasin ini keluar nggak? Nggak pernah jelasin ini ke teman-teman semua pas pertemuan awal, cuman memang udah. Nah, tujuan pembelajarannya tetap sama seperti yang awal kita jelaskan pertemuan pertama, di mana teman-teman harus menyelesaikan proposal penelitian berupa bab 1 yang isinya pendahuluan, tinjauan pustaka atau kajian pustaka, landasan teori, kerangka pemetaran teoritis, dan bab 3 metodologi penelitian sesuai dengan panduan skripsi yang kemudian dipresentasikan melalui simulasi seminar proposal. Tapi karena memang ada beberapa bukan keterlambatan ya, tapi karena kemarin ada beberapa kegiatan yang memang mengharuskan kita agak sedikit lambat untuk proses pembimbingan, jadi tetap dikerjakan seperti biasa dengan tujuan ini, namun tidak terlalu sempurna, nggak apa-apa. Misal bab 1 aja dulu, tulis bab 1, bab 2, bab 3. Kalau misalkan nanti ada revisi, baru revisinya dilakukan setelah UAS. Jadi yang penting poin bab 1, bab 2 sama bab 3 dikerjakan, kemudian presentasi. Nanti kalau ada revisi, kan saya bilang harus ada tanda tangan ya di proposal. Tanda tangannya setelah UAS nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian sudah memenuhi, misal tanpa revisi ya atau revisinya minor, saya bisa langsung kasih tanda tangan. Pembelajarannya sebenarnya simple, jadi teman-teman paling tidak di sini bisa mempraktekkan apa yang pernah teman-teman pelajari tentang manajemen. Kalau POAC udah hafal ya? Ya kan, planning, organisasi, operating, dan controlling. Terus berpikir secara kritis, jadi nanti di mata kuliah ini memang teman-teman harus berpikir secara kritis gimana caranya untuk mengolah permasalahan yang ada, kemudian diambil datanya, kemudian diolah, kemudian disimpulkan. Itu kurang lebih. Oke. Kita masuk ke
Jadi kemarin karena teman-teman ada yang sudah melalui proses ACC judul, jadi teman-teman diperbolehkan untuk langsung menulis bab 1. Isinya permasalahan yang pertama. Permasalahan di bab 1 tulisannya nanti 1.1 latar belakang, 1.2 identifikasi masalah, 1.3 pembatasan masalah, sampai dengan manfaat penelitian. Contohnya, jadi teman-teman langsung masuk ke ini aja, grup WA grup. Di deskripsi WA grup ada pedoman penulisan skripsi. Teman-teman cek aja di situ ada contohnya. Kalau misalkan kalian sudah sempro, berarti tulisannya skripsi di sini. Perhatikan cara penulisannya, template-nya, kemudian ukuran kertasnya itu harus sesuai sama template yang ada. Nah, pendahuluan itu isinya apa sebenarnya? Ada latar belakang. Jadi kalau latar belakang itu beberapa item harus dimasukkan. Jadi nggak ngasal kalau yang nulis latar belakang. Kurang lebih isinya adalah ini biasa poinnya ya. Nomor 1, pembicaraan tentang variabel Y dulu. Jadi jelaskan dulu, jabarkan. Misal Y-nya di sini tentang apa nih? Nah, minat berwirausaha. Misal kalau kalian contohnya siapa yang udah di ACC? Kamu apa Mas? Nilai perusahaan. Y-nya nilai perusahaan. Nah, misalkan nilai perusahaan itu apa? Sesuai sama teorinya dulu. Teorinya apa itu nilai perusahaan? Nanti kan keluar tuh sitasi. Kalian nggak mungkin kan teori tanpa sitasi. Nggak boleh ngarang. Intinya di bab 1 itu nggak boleh ngarang. Jadi minimal 1 paragraf itu isinya 2 sitasi. Sitasinya dari mana? Dari penelitian atau artikel yang kalian sudah kumpulin. Jadi udah tinggal cari tahu di artikel yang teman-teman udah kumpulin aja. Misal Yani 2022, citasinya 5 tahun terakhir harus. Misal gitu ya, nilai perusahaan adalah bla 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 bla. Semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin apa? Ini citasi lagi. Nah, kemudian yang kedua, kaitkan variabel Y dengan objek. Objeknya apa Mas? Perusahaan apa? Perusahaan fintech. Nah, ini kan udah teori nih. Teori. Namanya teori kan berarti dia secara umum. Nah, terus langsung masuk ke nilai perusahaan di perusahaan fintech itu kayak gimana? Kan harus fokus. Karena nilai perusahaan ini masih umum. Jadi teori itu dikumpulkan dari berbagai macam fenomena yang ada dijadiin satu. Nah kalau ini kan udah langsung fokus ke perusahaan fintech yang di misal nilai perusahaan pada perusahaan fintech sejauh ini mengalami peningkatan misal, atau bagus misal gitu ya. Datanya dari mana? Bisa disajikan, data disajikan. Jadi data nilai perusahaan 5 tahun terakhir perusahaan fintech misalkan. Jadi udah fokus tuh, kan udah dari nilai perusahaan secara umum, kemudian masuk ke objek bagaimana nilai perusahaan di perusahaan fintech. Nah kemudian yang selanjutnya nomor 3. Jadi urutan nilai perusahaan dulu, kemudian nilai perusahaan pada objek perusahaan fintech atau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian masuk ke variabel, penjelasan variabel independen. Jadi misalkan ada 10 faktor kalian sebutin ini. 10 faktor. Termasuk variabel yang kalian mau jelasin. Dimasukin. Nah nanti kalimat setelahnya baru bisa menjelaskan tentang ini. Jadi biar nyambung kalimatnya. Nanti nomor 4-nya tapi ini ya kemudian
Namun dalam penelitian ini faktor-faktor corporate venture capital. corporate Venture capital. oke venture capital adalah apa dia? Kalau misalkan kamu mau misalkan mau mengkaitkan sama nilai perusahaan fintech jauh lebih bagus. Misalkan, nilai corporate venture capital pada perusahaan fintech memiliki atau menjadi hal baru ataupun apalah yang dikaitkan dengan nilai perusahaan juga perusahaan fintech. Jadi di sini bebas kalau misalkan ada data silahkan, kalau nggak ada data juga cukup penjelasan juga nggak apa-apa. Jangan lupa citasinya. Kemudian nanti udah nih X1, kemudian nanti X2 nya tentang apa, X3 nya kalau ada tentang apa. Nah baru nanti di sini selain faktor-faktor di atas yang dijadikan sebagai faktor penelitian yang mempengaruhi variabel Y, bukan Y saya ya, jelas ini jangan Y saya, tapi variabel Y dalam penelitian ini apa ya pengaruh. Jadi itu aja yang kita pilih. Jadi nanti dijelasinnya selain dari fenomena di atas, penelitian ini juga hasil dari perbedaan atau research gap penelitian terdahulu. Gitu nanti bukan poin ya bentuknya, narasi aja deskriptif. Gitu nanti baru udah dijelasin penelitian terdahulu nomor 6-nya. Oleh karena itu penelitian ini mengambil penelitian dengan judulnya apa disebutin? Udah selesai 21. Kurang lebih kayak gitu. Di poin 5 itu bisa naruh batasan masalahnya juga. Enggak, batasan masalahnya nanti di bagian di 5 ini. Iya. Di 5 ini hanya penelitian terdahulu aja. Kalau misalnya di penelitian terdahulunya kan kalau nggak tahu ya, kalau yang lain, kalau saya kan penelitian terdahulunya masih jarang banget di ini Bu. Sedangkan kalau mau compare juga mungkin masih agak susah. Itu lebih fokusnya ini kayak gimana? Ya apa kalau misalkan memang dia terbatas, misal cuma satu aja nih, ya udah sebutin aja satu. Itu kasus sebutin 2 itu kalau misalkan dia lebih dari 3 misalkan, kan nggak mungkin karena kebanyakan nanti isinya. Jadi cukup 2 aja karena masing-masing variabel dimasukin artikel terdahulunya. Objek. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Berarti kan Bu, tadi kan kalau membandingin 2 penelitian terdahulu, yang satu misalnya signifikan, yang satu nggak signifikan kan taruh di situ. Bukan signifikan, berpengaruh atau nggak berpengaruh? Ya berpengaruh atau nggak berpengaruh gitu. Berarti dijelasin di situ, maka penelitian ini untuk validasi atau gimana? Enggak, jadi cuman jadi kita tuh masih tahu ke membaca bahwasannya pemilihan variabel ini selain dari fenomena tapi juga dari hasil research gap gitu. Pasti kan research gapnya judulnya beda sama kalian kan, fullnya nggak ada yang full sama kalian kan, tapi ada beberapa yang sama walaupun nggak sama semuanya. Jadi memang yang kalian tulis di sini adalah misalkan penelitian terdahulunya yang pertama yakni tahun 2022 meneliti tentang judulnya apa, tulis memiliki hasil X1 nya yang dijelasin itu yang sama kayak kalian. Ya misalkan mereka punya nih, yakni itu punya variabel yang kalian nggak pakai, bukan itu yang dijadiin di bold, tapi maksudnya yang dijelasin adalah yang sama-sama memiliki variabel yang sama dari yang terdahulu sama yang kalian punya gitu. Tentang corporate venture capital itu dijelasin banyak di bab 2 nanti, dari pengukuran, indikator, dimensi itu ada di bab 2. Makanya kalau misalkan kalian mau pakai buku angkatan-angkatan sebelumnya, mereka memang parafrase karena memang kan harus diparafrase kalau misalkan kalimat mungkin dari teori dan lain sebagainya. Tapi parafrasenya jangan di hasil parafrase langsung ditempel gitu loh, diperbagus, karena biasanya hasil parafrase itu nggak nyambung. Ada yang ya pokoknya nggak nyambung aja. Identifikasi masalah itu hasil ringkasan dari latar
misalkan adanya penurunan nilai perusahaan dari perusahaan fintech yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 5 tahun terakhir. Gitu misalkan, itu masalahnya. Penelitian terdahulu telah pustaka cuma 3. Gambaran penelitian terdahulu, telah pustaka sama kerangka pemikiran teoritis. Nah, gambaran penelitian terdahulu yang pertama itu teman-teman harus menjelaskan. Buat yang penelitiannya masih jarang banget, kalaupun ada penelitiannya tuh udah lebih dari 5 tahun yang lalu, itu boleh dipakai atau enggak? Berapa artikelnya? Maksudnya itu variabel berapa? Variabel apa? Saya kan ngambil yang CPC ini jujur emang agak susah banget variabelnya, karena emang masih jarang diteliti, dan diteliti itu ada pun kayak udah lama gitu, paling di 2010-an lah gitu, nggak di 2020 ke atas. Itu masih bisa dipakai atau enggak? Ada yang 5 tahun terakhir nggak satu artikel aja? Kayaknya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Bisa diselipin aja sih, tapi di bagian yang paling akhir. Jadi yang pertama-tama itu yang memang tampilin yang 5 tahun terakhir. Oke, gitu ya. Terus ini juga ke skripsi untuk targetin. Gitu, jadi jangan bikin sendiri ya. Kuesioner itu jangan dibuat sendiri, tapi cari referensi dari artikel terdahulu. Nah, di sini ini teori-teori lah, ini bisa teman-teman kerjakan sendiri. Kemudian kita masuk ke terakhir, kerangka pemikiran teoritis. Jadi di kerangka pemikiran teoritis teman-teman jelaskan dulu pengaruh X1 terhadap Y, karena kan muaranya nanti kalian bakalan pengen tahu di hasil di kesimpulan sama saran di bagian terakhir, kalian pengen tahu apakah memang ada pengaruh antara X1 terhadap Y, itu kan tujuannya. Makanya di sini di kerangka pemikiran teoritis dijelasin dulu pengaruh X1 terhadap Y sebenarnya ada apa enggak sih, berdasarkan apa? Berdasarkan fenomena yang pertama di bab 1, terus berdasarkan teori yang teman-teman kumpulin sebelumnya di 2.2 tadi. Jadi sebenarnya itu X1 terhadap Y itu ini kayak gini, moderasi. Terus kalau intervening kayak gini, intervening baru Y, gitu kurang lebih. Kalau variabel kontrol nggak perlu, karena dia kemauan kita sendiri. Tapi ini teman-teman juga, saya belum menyarankan untuk menggunakan ini. Nah, ya ada segambar. Kemudian baru soal proses belajar dan mengajar kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.